Pertama, Islam. Apa itu Islam? Secara bahasa, Islam itu punya beberapa arti. Kalau kita ambil pengertian leksikal, kamus, pengertian bahasa. Jadi, di dalam pembelajaran itu, definisi selalu dibagi dua. Pengertian selalu terbagi dua. Ada pengertian umum kebahasaan, ada pengertian khusus sesuai istilah yang tengah dikaji. Ya, jadi ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah. Istilah itu kemana bahasa ini akan diarahkan. Bisa secara bahasa banyak. Dapat, mampu, bisa racun, banyak. Tapi ketika diberikan istilah, kemana istilah itu akan disematkan? Dalam dunia hewan yang disebut bisa itu bukan dapat, bukan mampu, tapi racun. Dalam dunia misalnya kemampuan pekerjaan yang disebut bisa itu bukan racun, tapi dapat, mampu. Nah, secara bahasa, apa yang disebut dengan Islam? Awas, kaidah ini penting saya sampaikan karena nanti ada tidak sedikit orang sekarang sulit membedakan. Awas, hati-hati, disebutkan sunnah. Sunnah kalau disebutkan kadang-kadang suka dibatasi, padahal sunnah itu ada 3 pengertian selain pengertian bahasa. Pengertian fikih, pengertian hadis, pengertian usul fikih. Jadi kalau ditanyakan tentang pengertian A, ditanya dalam pengertian apa itu akan dibahas. Islam secara bahasa setidaknya punya 3 arti. 1, tunduk, patuh. Tunduk, patuh. Aslama yuslimu islaman, sifat yang tunduk, patuh. Islam, kenapa disebut Islam? Orangnya disebut Muslim, karena seseorang kalau sudah masuk Islam, maka dia berikrar untuk patuh dan tunduk pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda sudah mengatakan saya Islam, saya Muslim, tapi tidak patuh pada ketentuan Allah, maka ada yang salah dalam keislamannya. Ada yang tidak tepat. Karena itu nanti kita akan lihat ketika Allah menyebutkan tentang Islam, Nabi menafsirkan Islam, maka di situ akan berbentuk ujian-ujian kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau Anda mengatakan Islam, nanti akan diuji oleh Allah, diterangkan oleh Nabi ujiannya. Ini Islam itu begini, 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 begini. Kalau Anda tidak mau mengerjakannya, maka belum sempurna keislamannya. Baik. 2, Islam bisa diartikan sesuatu yang menghadirkan kedamaian, tenang, nyaman. Jadi kalau Anda sudah berislam sampai dengan hari ini, tapi mohon maaf, belum mendapatkan ketentraman, kedamaian, ketenangan, ada yang belum sempurna dalam keislaman kita. Nanti ada kaitan dengan yang pertama. Kalau Anda bisa patuh kepada Allah, mengerjakan semua tuntunannya, maka akan melahirkan bagian kedua. Tenang, damai, tentram. Tenang dalam kegelisahan dunia, damai dalam urusan dunia, dan bahagia dalam urusan akhirat. Nanti kita akan lihat. Jadi kalau Anda belum bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, mungkin kepatuhan kita kepada Allah itu yang kurang. Bukan Anda kurang hebat, sehingga belum mencapai apa yang Anda harapkan dalam urusan dunia. Anda tingkat pendidikan sudah tinggi, kemampuan hebat, tapi kenapa nggak dapat-dapat? Mungkin bukan karena kurang hebat, Anda kurang patuh dengan Allah. Yang punya rezeki kan Allah, yang punya kemudahan Allah, yang punya kenyamanan Allah, yang punya ketenangan Allah. Barangkali Anda kurang dekat dengan Allah, bukan karena Anda kurang hebat. Yang lain bisa, Anda tidak. Padahal sekolah di tempat yang sama, makan juga makannya sama, nasi pakai rendang yang sama, semua sama. Kenapa nggak Anda bisa raih? Nanti kita akan lihat. 2, 3. Islam, tunduk, patuh. Kedua, tenang, damai. Yang ketiga, Islam juga bisa terambil, nanti kita akan lihat dari kata salam. Kebahagiaan tertinggi yang diraih. Kebahagiaan tertinggi yang diraih. Jaminan kebahagiaan.